sentral Joao Cancelo di Manchester City musim ini. Di Old Trafford pada hari Sabtu 6 November 2021, City membawa pulang kemenangan 2-0 atas Manchester United. Kemenangan The Citizen ditentukan oleh gol bunuh diri Eric Bailly dan Bernardo Silva. Menjelang babak pertama habis, umpan silang Cancelo melewati pemain belakang MU. Bernardo Silva bisa mengirim bola ke gawang MU sambil menjatuhkan diri. Dalam statistik yang dilansir oleh Squawka, Cancelo dominan di laga dengan MU pada akhir pekan lalu. Ex pemain Juventus itu melakukan 125 sentuhan, 104 umpan yang 21 diantaranya di sepertiga akhir lapangan. Cancelo juga melepaskan 8 umpan ke kotak penalti lawan, 2 diantaranya menjadi gol untuk City. Kendati beroperasi sebagai fullback, Cancelo mampu membukukan 4 tembakan ke arah gawang. Di Liga Inggris sejauh 11 pertandingan, Cancelo mampu melepaskan sebanyak 863 umpan. 321 diantaranya merupakan umpan akhir. Semua statistik itu yang terbanyak di antara para pemain City. Cancelo juga melepas sebanyak 126 umpan di daerah sepertiga akhir, 69 operan ke kotak penalti lawan, dan mampu mencatatkan 26 tembakan. Pujian untuk Cancelo terucap dari ex-bek kanan MU, Gary Neville. Keduanya pernah bekerja sama saat sama-sama di Valencia. Dia menampilkan apa saya pikir dia bisa lakukan. Terkadang Anda melihat pemain dan mereka tak menyadari potensi mereka. Dia menyadari potensinya, kata Neville di Sportsmall. Saya tak bisa lebih senang lagi untuk dia sebagai pribadi. Karena saya tahu betapa sulitnya saat di Valencia saat itu ketika dia di sana. Saat saya masih di sana, kata dia menambahkan. Assassin senjata rahasia Manchester City saat kalahkan MU. Manchester City bermain apik untuk menundukkan Manchester United dalam duel Premier League akhir pekan lalu. Tim tamu memetik kemenangan 2-0 di Old Trafford. Duel derby Manchester kemarin berjalan berat sebelah. Manchester City bermain jauh lebih baik, MU sebagai tuan rumah justru tampak kesulitan. Meski demikian, bukan 3 pemain itu yang dianggap sebagai kunci kemenangan Manchester City. Ada senjata rahasia yang jadi andalan Josep Guardiola. Pentingnya gelandang jangkar, kemenangan Manchester City juga dianalisis oleh analis BBC Garth Crooks. Menurutnya kunci kemenangan Manchester City ada di pos gelandang jangkar, yaitu Rodri. Selama bertahun-tahun saya telah menyanyikan pujian untuk Fernandinho dan kontribusinya bagi Manchester City, kata Crooks kepada BBC. Begitu besarnya para pemain Brasil itu, Guardiola bahkan mempertahankan gelandang dalam skuadnya yang sudah berusia 36 tahun. Bagaimanapun sekarang klub tidak perlu cemas karena mereka sudah punya pengganti Rodri, imbuhnya. Rodri adalah silent assassin Manchester City yang baru. Faktanya jika Anda tidak mengamati dia, Anda mungkin sulit menyadari bahwa dia ada di lapangan. Kecuali Anda bermain sebagai lawan, sambung Crooks. Itu adalah performa luar biasa bagi Man City, dan Rodri adalah jaminan teraman untuk 2 bek tengah mereka, tandasnya. De Bruyne, kandidat juara Liga Inggris bukan hanya 2 tim teratas. Hingga pekan-pekan ke-11 Premier League, Chelsea masih menguasai tahta klasemen dengan koleksi 26 poin. Mereka unggul 3 angka saja dari urutan kedua dan ketiga yang ditempati oleh Manchester City dan West Ham United. Kondisi tersebut lantas membuat banyak pihak mulai meyakini bahwa perburuan gelar juara pada musim ini akan mengerucut pada 2 tim teratas. Namun Kevin De Bruyne tak sepakat dengan anggapan tersebut. De Bruyne menilai masih ada tim lainnya yang memiliki peluang serupa untuk menjadi yang terbaik pada musim ini. Saya pikir kami telah bermain sangat baik di sepanjang musim ini, ujar De Bruyne dilansir dari laman resmi klub. Memang benar kami kehilangan beberapa poin, tetapi sangat sulit untuk memenangkan semua pertandingan di Premier League. Sejauh ini kami berada di level yang bagus. Di Liga Champions kami selangkah lagi bisa lolos ke babak 16 besar. Secara keseluruhan, kami tengah berada di momen yang sangat bagus. Namun musim masih sangat panjang.
Ini akan menjadi persaingan yang sangat bagus di antara banyak tim. Kami akan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Ada begitu banyak pertandingan tersisa dan masih ada jalan panjang yang harus dilalui, pungkasnya. Abaikan saran Belijão Cancelo, Manchester United kena batunya. Pemain serba bisa itu membuat Neville kepincut saat masih menangani Valencia pada musim 2015-2016. United disarankan untuk memburunya, tetapi Cancelo menyeberang ke Juventus pada tahun 2018 sebelum berakhir di rival sekota City setahun kemudian dan menjadi pilar penting pasukan Pep Guardiola. Saya menelpon ke Inggris, Anda bisa bayangkan klub mana yang saya maksud, dan berkata jika harus membeli pemain muda, dialah orangnya. Dia dan Andre Gomes menurut saya adalah talenta luar biasa yang bakal sukses di Liga Premier. Andre mengalami cedera parah yang menghentikan kemajuannya. Saat City menebusnya dengan harga 60 juta, satu-satunya hal yang membuat saya ragu adalah bagaimana City mesti menggelontorkan 60 juta untuk fullback lagi, mengingat mereka sudah punya pemain-pemain mahal di posisi tersebut. Soal seperti apa sang pemain, tak ada keraguan. Ia main atletis, pelari yang brilian, pembawa bola yang anggun, ia juga bocah yang tangguh, ia kuat, berani bertahan, mempengaruhi laga lewat bertahan dan menyerang. Ia sukses memenuhi potensinya. Sebagai manusia, saya sangat bahagia untuknya. Pemain 27 tahun itu sudah mencetak 2 gol dari 17 laga musim ini dan mengemas 5 assist, dengan 3 darinya adalah saat menghajar klub Brugge 4-1 di Liga Champions pada 3 November kemarin. Ini alasan kenapa Declan Rice harus tolak MU dan pilih Manchester City. Bukan rahasia lagi bahwa pada musim panas tahun ini Manchester United sempat berusaha untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Namun kepindahannya gagal terwujud lantaran The Hammers mematok harga terlalu mahal di kisaran harga 100 juta pound. Meski demikian, Manchester United diwartakan belum menyerah dan akan kembali berusaha untuk mendatangkannya pada musim panas tahun 2022 mendatang. Namun MU kini tak sendiri. Pasalnya Manchester City kabarnya memiliki ketertarikan serupa. Menanggapi kabar ketertarikan MU pada Rice, Kleberson justru malah menyarankan sang pemain untuk bergabung dengan Manchester City. Kleberson menilai City memiliki gaya bermain yang sangat cocok dengan Rice, yakni selalu berusaha menguasai bola sebanyak mungkin dalam setiap pertandingan. Declan Rice bisa bermain untuk salah satu tim besar di Premier League. Dia memiliki musim yang brilian tahun lalu, Euro yang hebat bersama Inggris, dan telah memulai musim ini dengan sangat baik, ujar Kleberson dilansir dari Tribal Football. Tim-tim besar selalu mencari pemain yang memiliki pengalaman bermain di Premier League dan mampu mempertahankan konsistensi pemainnya dalam waktu lama. Semua itu ada dalam dirinya. Tim terbaik selalu mencari pemain karena mereka membutuhkan skuad besar jika melihat jumlah pertandingan yang mereka mainkan sepanjang musim. Akan sangat bagus jika melihat Declan Rice bermain untuk Manchester City. Mereka mendasarkan permainan mereka dengan menjaga bola untuk waktu yang lama. Itu merupakan gaya pemain yang sangat cocok dengan Declan. Gaya bermain yang diciptakan oleh Pep Guardiola akan sempurna bagi dirinya, tutup Kleberson.